video kali ini kami akan menjelaskan mengenai analisis KNN pada kelulusan mahasiswa. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama ada latar belakang yang meliputi ketepatan waktu kelulusan menjadi salah satu indikator penting dalam kualitas perguruan tinggi. Yang kedua, mahasiswa yang terlambat lulus dapat memengaruhi efisiensi pengelolaan akademik. Yang ketiga, machine learning dapat digunakan untuk memprediksi status kelulusan mahasiswa. Yang keempat, algoritma K-nearest neighbor atau KNN digunakan karena sederhana dan cocok untuk data numerik. Yang terakhir yaitu data yang digunakan dapat berupa IPK dan persentase kehadiran. Yang kedua itu ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalahnya ada bagaimana pengaruh Euclidean distance dan Manhattan distance terhadap hasil klasifikasi KNN. Yang kedua, bagaimana perubahan nilai K memengaruhi hasil prediksi. Yang ketiga, bagaimana smooth dan forward selection membantu meningkatkan performa KNN. Selanjutnya ada tujuan dan manfaatnya. Untuk tujuan dan manfaatnya yaitu yang pertama, tujuannya yaitu menganalisis berbagai implementasi algoritma KNN. Yang kedua, membandingkan metode jarak digunakan. Yang ketiga, menguji performa KNN dalam memprediksi kelulusan mahasiswa. Nah, manfaatnya yang pertama yaitu membantu kampus mengidentifikasi mahasiswa yang berisiko terlambat lulus. Yang kedua, dapat digunakan sebagai dasar pengembangan early warning system. Selanjutnya yaitu landasan teorinya. K-nearest neighbor atau KNN adalah algoritma supervised learning yang melakukan klasifikasi berdasarkan kedekatan data baru dengan data yang sudah diketahui kelasnya. Cara kerja KNN yaitu yang pertama, menentukan nilai K. Yang kedua, menghitung jarak data baru dengan data latih. Yang ketiga, mengurutkan jarak dari yang terkecil. Yang keempat, mengambil K tetangga terdekat. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, menentukan kelas berdasarkan suara mayoritas. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu metode perhitungan jarak. Nah, di sini kita meliputi 3 tahapan. Yaitu yang pertama ada Euclidean distance yang meliputi mengukur jarak lurus antara 2 titik cocok untuk data numerik. Lalu yang kedua ada Manhattan distance, mengukur jarak berdasarkan selisih absolut setiap atribut seperti berjalan mengikuti jalur kotak-kotak. Dan perbandingannya Euclidean jarak garis lurus dan Manhattan yaitu jarak berdasarkan jalur horizontal dan vertikal. Lalu yang kedua yaitu ada database dan juga fitur. Fitur yang digunakan yaitu IPK skala 0,00 hingga 4,00. Persentase kehadirannya yaitu skala 0,00 hingga 1,00. Lalu, kelas prediksi tepat waktu atau TW, lalu terlambat yaitu T. Dan yang ketiga ada data dibagi menjadi 2, yaitu data latih atau training data dan juga data uji maupun testing data. Lalu di sini ada simulasi KNN. Proses klasifikasi digunakan dengan yang pertama menghitung jarak data mahasiswa baru ke seluruh data latih. Yang kedua menggunakan metode Euclidean dan juga Manhattan. Yang ketiga mengurutkan hasil jarak dari yang terkecil. Yang keempat menentukan tetangga terdekat berdasarkan nilai K. Dan yang terakhir yang kelima yaitu menentukan kelas berdasarkan voting mayoritas. Lalu di sini ada pun hasil klasifikasinya. Urutan tetangga terdekat, peringkat 1 mahasiswa 3 dengan jarak 0,206, kelas terlambat. Yang kedua, peringkat 2 mahasiswa 1 dengan jarak 0,403, kelas tepat waktu. Yang ketiga yaitu peringkat 3 mahasiswa 4 dengan jarak 0,522, kelas terlambat. Yang terakhir yaitu peringkat keempat, mahasiswa 2, kelas tepat waktu dengan jarak 0,608.
Hasil dari klasifikasinya yaitu K sama dengan 1 dengan prediksi terlambat, dan juga K sama dengan 3 terlambat menjadi 2 suara, prediksi terlambat. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anjani. Selanjutnya, aku akan menjelaskan di bagian komparasi hasil jurnal. Jurnal 1 dan 3, IPK dan riwayat akademi menjadi faktor penting. KNN dengan nilai K kecil memberikan respon prediksi yang baik. Nah, jurnal 2, Manhattan di stage dapat lebih robust pada data dengan variasi tertentu dibandingkan Euclidean. Nah, pada jurnal 4 dan 5, semua digunakan untuk mengatasi ketidakseimbangan kelas. Forward selection digunakan untuk memilih fitur yang paling relevan. Nah, selanjutnya adalah kesimpulannya. Bagian kesimpulannya, KNN dapat digunakan untuk memprediksi status kelulusan mahasiswa. Pemilihan metode jarak dan nilai K memengaruhi hasil klasifikasi. Smooth membantu mengatasi ketidakseimbangan data. Forward selection membantu memilih fitur yang relevan. Model menghasilkan akurasi 85% dan F1 skor 86,94%. KNN berpotensi diterapkan dalam sistem early warning system di perguruan tinggi. Nah, selanjutnya adalah sarannya. Nah, berikut adalah saran yang kita tentukan, yaitu melakukan data cleansing secara berkala, menggunakan dataset kampus dengan jumlah data yang lebih besar, mengembangkan fitur tambahan yang relevan, membandingkan KNN dengan algoritma lain seperti random forest. Yang terakhir adalah mengintegrasikan model dengan sistem informasi akademik. Nah, yang terakhir adalah daftar pustakanya. Penerapan algoritma Knerr-Snake-Bord untuk memprediksi kelulusan mahasiswa, jurnal dari G-Comtech Sysvocomtech. Terus yang kedua adalah Knerr-Snake-Bord atau KNN, algoritma with Euclidean and Manhattan in classification of student graduation, atau CEATIC Universitas Negeri Yogyakarta via Research Gate System. Nah, yang ketiga, prediksi kelulusan tepat waktu berdasarkan riwayat akademik menggunakan metode Knerr-Snake-Bord, menghasilkan kelulusan mahasiswa tepat waktu. Dan yang terakhir adalah implementasi algoritma Knerr-Snake-Bord berbasis forward selection untuk prediksi mahasiswa non-aktif. Sekian presentasi dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.